Terus lalu ini juga kebetulan ini kok ya cantik ya, bisa disesuaikan ya. Ya. Baik para tribunus semuanya, saat ini saya tengah berada di sebuah tempat yang sangat inspiratif, ya, pelaku ekonomi kerakyatan dari UMKM di Surabaya. Sebuah tempat yang menyulap perca, limbah bekas jahitan menjadi barang-barang yang berharga. Ya, oleh si tangan kreatif, si pemilik UMKM ini, Ibu Mega Tanuwijaya, dia berhasil menampung kain-kain perca yang kemudian dijadikan barang-barang berharga seperti tas, kemudian tempat-tempat mukena, tempat-tempat HP dan seterusnya, dan itu menjadi produk yang berkelas. Kualitas dari produk perca yang saat ini sudah tembus di sejumlah hotel, bahkan kedutaan besar juga kerap memesan dan membeli barang berharga dari kain perca. Ya, tentu tidak ada yang menduga, bahkan saya juga kaget bahwa produk-produk seperti ini adalah produk yang dihasilkan dari kain perca yang banyak orang tidak ada gunanya, tapi oleh seorang Ibu Mega disulap dan dijadikan menjadi barang berharga. Kisahnya saya itu datang ke penjahit bersama teman. Nah, lalu banyak percahannya yang sampai berkarung-karung gitu ya. Saya tanya untuk terus dikemanain. Dia bilang bisa dibuat minta tetangga buat cuci piring sama dibakar. Karena daerahnya sana kan masih rawa-rawa, jadi kalau dibakar nggak kelihatan gitu. Tapi saya pikir itu kan bikin polusi ya. Jadi soalnya kalau dibuang di tanah juga nggak bisa larut, nggak bisa sampai urai. Terus saya bawa pulang sampai dimarahin sama suami sama anak. Karena bawa sampah. Iya, Mbak, ya. Jadi rumahnya kotor semua. Terus saya sempat anak saya sampai bilang nggak mau tinggal di rumah lagi. Terus saya pikir buat apa ya? Setelah itu awalnya sih slashing ya, tapi nggak cukup waktu untuk kita nyelesing segitu banyaknya tenaga dan pikiran. Lalu saya bikin pertama itu bikin ini dulu mungkin ya, ini karena yang pesen langsung dari orang Singapura, suruh saya buat, saya bawa ke penjahit, nggak bisa saya videokan, saya bikin sendiri, saya buat langsung ini. Lalu yang berikutnya juga saya pernah ikut lomba fashion show, saya pakai ini kok lumayan ya, akhirnya jadi banyak tertarik ya, konsumen lebih suka ini karena asli natural dari kayu dan rotan dipadukan semua dari barang Indonesia. Terus lalu iya semua perca, jadi ininya juga ini mungkin bisa dilihat dari sini ya, ininya udah berbeda ya gambarnya, dengan depannya nggak ada yang sama. Saat tidak ada yang sama ya, sisa-sisa ya tidak ada yang sama. Dan 50 barang yang pesen 50 juga tidak ada yang sama satupun, berbeda semua. Terus lalu ini juga kebetulan ini kok ya cantik ya, bisa disesuaikan ya. Ya, jadi adalah perpaduan antara perca dan rotan. Ini juga rotan. Iya, ini kan buat saku tapi untuk rotan. Semua dari rotan dan kayu. Yang kecil saya buatkan ini seperti ini. Mungkin bisa lihat untuk resleting, daripada nggak ada tempat untuk pembukanya resleting, kita pakai ini. Saat ini berarti Ibu sudah memproduksi ribuan
Which is ya? Iya, iya. Ini juga semua dari kain, ini juga. Baik. Semua. Ibu Mega, saat ini yang sudah memesan dan menjadi konsumen Ibu? Yang Siapa pasti langganan saya itu yang dari Singapura sama Australia. Oh, ya. Yang pasti. Tapi yang orang Malaysia itu biasanya kan ditaruh hotel-hotel, dia orang Malaysia tuh kan lebih murah karena dia lebih ini juga. Kalau Diborong. Australia sama Singapura Itu langsung jadi konsumen awalnya untuk dari mana? dijual lagi di sana. Oh, Iya. Teman apa di sana? Dia ada kayak untuk buka seperti kita kalau toko gitu ya mungkin ya. Oh, gitu. Iya. Ya, Jadi untuk di sana dijual kembali. baik. Ibu, saat itu kan penolakan keluarga saat itu masih perlu waktu ya untuk menjelaskan mereka bagaimana Ibu bisa meluluhkan mereka bahwa ini bukan sampah, ini bukan. Dan ini Dibikin dulu, dibuat dulu, kita desain. Makanya saya selalu membuat ini selalu ada desainnya. Tidak bisa langsung kita bikin jadi gitu, nggak bisa. Saya harus desain, saya gambar, saya ukur, saya pikir-pikir dulu sesuai nggak sih kalau dipakai ini nanti kira-kira mau nggak orang lain mau pakai gitu. Kalau kita nggak mau pakai, berarti orang lain nggak akan mau pakai kan? Iya gitu. Kalau norak gitu kan, kalau norak kan, soalnya batik itu kan nggak semua batik yang berwarna corak terang itu orang kan juga mau pakai untuk diri kita ya, untuk baju, untuk apa kan harus disesuaikan gitu. Saat ini kan memang pasaran sudah di sejumlah hotel juga menjadi pelanggan. Iya. Selain hotel mana aja? Di hotel, ya kebanyakan sih hotel ya. Saya masuk hotel. Di ada Novotel Samator, terus lalu di Crown, Max One gitu, di Hotel Bumi gitu. Ya. Kalau sekarang pesanan masih terus berlangsung? Masih berjalan terus. Itu dalam sebulan atau dalam waktu tertentu bisa menghasilkan berapa? Atau sesuai pesanan? Enggak, langsung ditaruh di sana, nanti ada yang ambil langsung, kalau kosong kita store kasih. Di SKG juga, di Siola, semua, iya. Jadi sebulan atau bisa produksi berapa tuh rata-rata? Sekali buat itu bisa lama sih, sampai 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Tapi bisa berapa? Baru berapa ratus ya, kalau satu model gini 100 mungkin. Itu, 100 gitu ya. 100 ya. Tapi sekali kirim gitu kan 10 barang aja, kalau kita bawa 20, 30 ya tetap diambil orang karena motifnya itu tidak ada yang sama kan. Dan harganya juga terjangkau masalahnya. Berapa sampai berapa? Sekitaran dari 60.000 sampai 200 lah. Paling mahal itu 200. Ibu ya. Ya, tergantung kesulitannya. Kalau kita yang semakin ini kan karena mudah, karena nggak terlalu mahal kan juga nggak terlalu sulit. Jadi kesulitannya yang bikinnya itu yang ribet itu baru kita ya. Kesulitan sih ya, harga menyesuaikan. Betul. Ini juga harganya nggak terlalu mahal, terjangkau. Ini berapa ratus ini? Iya, paling 100 lebih dikit lah. Jadi ini memang saya beli bukan semuanya untuk pemakaian pribadi, tapi saya berikan sebagai souvenir kepada tamu atau teman atau kolega relasi, terutama yang dari luar negeri, dari luar pulau daerah. Tapi untuk mengenalkan bahwa di Surabaya kita itu punya produk lokal yang tidak kalah dengan internasional. Jadi nggak usah lari kemana-mana, dan kita berharap sih bahwa dengan memberikan ini mereka itu akan order. Nah, akan order berarti akan lebih banyak lagi yang diperkenalkan. Mungkin mereka punya sesuatu yang khusus yang ingin mereka buat. Ini kan kekhasannya Bu Mega. Jadi sangat mungkin untuk di prepare gitu ya. Betul. Nah, jadi terutama misalnya seperti saya kepingin ada yang personality-nya saya. Maka semuanya itu khusus buat saya, dengan warna, dengan desain dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi hak saya. Baik. Termasuk nanti kalau mau didaftarkan kita bisa fasilitasi. Artinya itu nggak bisa ditiru oleh yang lain. Boleh. Yang paling
membuat Ibu terkesan dengan produk Ibu Mega ini sebenarnya apa sih? Lebih Saya ke melihat mana? ini walaupun produk UMKM, tapi dia bukan produk kasar. Kalau kita lihat dari bahannya juga bukan asal, gitu ya. Kita banyak mengenal produk UKM itu banyak, tapi banyak juga yang asal. Tapi ini beliau betul-betul setiap hal itu coba aja dilihat, kayunya ini halus, gitu ya. Terus kemudian susunan warnanya bagus. Lalu bahannya ini pun bukan yang kasar, gitu ya. Jadi semuanya itu punya nilai. Kalaupun yang segitiga ini juga punya nilai tersendiri. Ini kalau dibandingkan, ini kalau di negara tertentu itu kan seperti yang biasa dibawa oleh para wanita-wanita anggun ya. Jadi wanita-wanita yang memang mereka itu entah dari profesi atau keturunan, misalnya keturunan orang-orang kaya tertentu itu biasanya kan sangat anggun untuk membawa seperti jadi berkelas gitu ya. Berkelas gitu ya. Dan ini justru ketika ironisnya ketika ini dipamerkan di dalam negeri tidak ada yang melirik, tapi justru Singapura melirik. Singapura yang tertarik dan order untuk ini gitu ya. Nah, nanti kalau lihat coba orang Singapura sudah mulai pesan masuk ke situ, nanti akhirnya orang Indonesia berbondong-bondong. Padahal ini barangnya kita. Ya, kita ini sangat ironis memang ya orang-orang kita ini, tapi saya yakin dengan semangatnya Bu Mega, kemudian kita juga dengan terus memperbaiki, ini akan bisa menjadi produk yang berkelas di dunia. Oke, terima kasih dengan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Petra Surabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.